Ya, perkenalkan saya Dedi Rohman sebagai Ketua Program Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Alhamdulillah sudah bekerja di SMK Merdeka hampir 30 tahun. Itu. Alhamdulillah semua yang jadi alumni dari SMK Merdeka merupakan harapan ke depan menjadi alumni yang profesional. Ya, terima kasih. Baiklah, yang pertama untuk siswa kelas 10 sebagai program dasar keahliannya itu adalah gambar teknik listrik. Insya Allah itu kita akan menggunakan dengan selain gambar teknik dasar, tapi ada menggunakan software dengan adanya Corel, AutoCAD. Itu mungkin diberikan untuk pemahaman dari keahlian siswa menggunakan komputer. Yang kedua, siswa akan belajar dengan dasar elektronika, dasar listrik dan elektronika. Mungkin nanti siswa akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur yang ada di sini. Jadi siswa kelas 10 itu akan mendapatkan 3 dasar keahlian, yaitu gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, kemudian ditambah dengan pekerjaan dasar elektromekanik. Bagaimana cara menggunakan peralatan-peralatan listrik maupun mekanik yang akan siswa dapat untuk kelas 10. Di kelas 11-nya nanti akan siswa mendapatkan instalasi penerangan untuk instalasi rumah tinggal bertingkat maupun yang tidak bertingkat, ditambah dengan instalasi tenaga, pemasangan panel-panel listrik, sama dengan instalasi motor, bagaimana cara mengendalikan motor dengan secara manual maupun semi manual atau dengan cara PLC, Programming Logic Control. Ditambah nanti juga pengembangan di kompetensi di kelas 12 itu siswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam bagaimana cara memasang penangkal petir, mengukur pentahanan tanah, penggroundingan, dan banyak sekali yang harus siswa diperoleh untuk di dalam teknik instalasi listrik. Yang penting semua siswa harus rajin, tekun, dan mau mengikuti semuanya. Tidak ada pelajaran yang sulit, semua dapat dilakukan oleh siswa. Yang penting siswa dapat mengikuti secara disiplin waktunya. Itu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Saran yang dimiliki oleh sekolah itu untuk gambar teknik barangkali ada komputer. Kemudian untuk dasar listrik itu ada peralatan seperti multitester, earth meter, kemudian ada alat ukur ampere meter dan lain sebagainya. Di sini yang diterapkan ada osiloskop untuk pengukuran dasarnya. Untuk instalasi penerangannya kita ada nanti bisa dilihat difilmkan bagaimana instalasi penerangan itu pemasangan dalam papan praktek. Nanti juga siswa akan melihat bagaimana instalasi motor itu dipasang dalam bentuk panel untuk menggerakkannya, sampai dengan siswa akan belajar bagaimana cara memprogram program instalasi motor dinyalakan dengan menggunakan computerized gitu ya. Barangkali itu dengan menggunakan PLC yang banyak sekarang digunakan di industri. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Insya Allah itu peralatan pendukung untuk praktek kita sudah siap untuk digunakan oleh para siswa. Oke. Yang pertama, untuk yang sekarang kita bekerjasama dengan PPLN yang bekerja dalam bidang inspeksi tentang sertifikat layak operasi, yaitu mengukur bagaimana cara memasang yang baik berdasarkan persyaratan umum instalasi listrik,
pemasangan saklar, pemasangan stop kontak, pemasangan lampu, dan bagaimana pentanahan yang baik itu kita kerjasama dengan PPLN. Ada juga yang itu adalah kita bekerjasama dengan pihak yang lain. Tahun kemarin, 2 tahun ke belakang ada dengan Badan Sertifikasi IATKI, ditambah dengan kalau yang lainnya PT Conswil, gitu bisa kerjasama, dan bersama juga dalam bidang inspeksi, yaitu untuk yang kita sudah bekerjasama. Demikian juga dengan PPLN, dengan PLN ya, yang kita biasa mengikuti. Jadi pada umumnya siswa itu dapat semua apa yang didambakan oleh para siswa sesuai dengan teknik instalasi tenaga listrik itu insya Allah itu dapat siswa dengan kerajinan ketungan itu dapat ilmunya. Barangkali mudah-mudahan ke depan siswa bisa dengan keilmuan yang kita dengan industri dunia usaha kita itu bisa kerjasama, dan siswa itu bisa bekerja di sana. Yang jelas siswa harus disiplin. Barangkali itu yang sudah kerjasama dengan pihak industri. Alhamdulillah untuk yang sekarang kita coba untuk kelas 11 siswa sudah dibekali di industri untuk kerja lapangan, bagaimana penerapan keilmuan yang kita dapat di sekolah dan belum dapat di sekolah, kita dititipkan ke industri selama 3 bulan. Nah, kuncinya yang pertama biasa siswa mengisi formulir untuk ikut di industri apa saja. Biasanya itu oleh bidang hubungan industri itu diberikan formulirnya dan isi, kemudian diajukan ke pihak industri. Nah, kebanyakan yang dari teknik instalasi itu adalah banyak sekali permintaan dari manajemen hotel. Jadi hampir semua hotel yang di Bandung itu meminta dari teknik instalasi tenaga listrik untuk ikut kerja lapangan di hotel, itu banyak sekali. Kemudian di PLN juga banyak, di instalatur juga banyak. Nah, itu yang jelas nanti siswa mengisi formulir sesuai dengan keinginan, dan diharapkan industri yang dipilih oleh siswa itu industri yang berkompeten, artinya sudah baik terhadap pelayanan, terhadap kerjasama dengan sekolah, dan ilmunya betul-betul dapat diserap sesuai dengan keinginan siswa. Yang belum diserap di sekolah dikembangkan di industri, barangkali itu untuk penambahan keilmuan di kelas 10 dan nanti di kelas 11. Barangkali nanti di kelas 12-nya nanti 3 bulan berikutnya di kelas 12 bisa dilanjutkan dalam satu industri atau beda industri sesuai dengan keinginan siswa, sehingga keilmuan siswa itu bisa bertambah. Artinya tidak hanya dapat di sekolah saja, prakteknya bisa didapatkan di industri, sehingga timbullah sifat kedewasaan siswa itu akan lebih dewasa, apalagi sudah diikut sertakan di industri. Karena di industri siswa harus taat dalam aturannya, jam 8 masuk, jam 4 keluar, itu harus sesuai dengan seperti itu. Jadi disiplinnya harus betul-betul disiplin. Itu barangkali yang sudah diterapkan di SMK Merdeka untuk teknik instalasi tenaga listrik. Ya, terima kasih. Yang dapat outcome dari lulusan teknik instalasi tenaga listrik itu banyak siswa ya tadi yang sudah PKL di hotel, biasanya ada suatu organisasi untuk mekanikal sehingga dia bisa bekerja di hotel, banyak yang sekali. Kemudian kadang-kadang siswa itu bisa di industri yang lain, karena belajar instalasi motor, belajar ini juga diserap. Yang banyak alumni yang datang ke sini untuk teknik instalasi tenaga listrik, alhamdulillah serapan itu banyak sekali untuk siswa yang yang terserap di industri, karena banyak hal-hal yang sama. Ada juga
Mungkin kalau secara mandiri ada di instalatur, ada juga yang bekerja kerjasama dengan PPLN juga sama, ada yang di PPLN itu. Ada lagi yang bekerja di sistem tenaganya di PLN. Insya Allah lah, dengan ketekunan, kerajinan, dan disiplin sangat tinggi, siswa mau belajar itu pasti akan maju. Nah, kemudian setelah itu kemana kalau kita akan melanjutkan? Ya, kalau tidak, karena ini basic harus dikuasai, bisa saja siswa melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan teknik elektro, dikembangkan. Kalau di sini installasi tenaga listrik, mungkin saja dikembangkan ke distribusi atau jaringan, bisa saja, karena dasarnya kalian sudah dapatkan ya, semuanya dasar. Bisa saja masuk ke otomasi kalau di sini karena ada VLC, program logistics control, jadi otomasi. Jadi sistem otomatisasi yang ada di industri dengan menggunakan PLC itu biasanya banyak diminati oleh kebutuhan di industri, sehingga daya serapnya sangat baik sekali. Ya, kalau mau kuliah, kalau mau kuliah dilanjutkan seperti itu. Jadi harus berjenjang. Jadi jenjangnya dari teknik instalasi tenaga listrik, kesananya juga harus jurusan teknik elektro. Nah itu. Ya, dengan itu insya Allah kalau dengan ketekunan, banyak lulusan dari sini yang siswanya rajin untuk belajar di sini, kesananya perguruan tinggi juga akan berhasil. Ya, kadang-kadang datang ke sini juga siswa dengan bangga dengan sarjananya, karena apa yang kita didapatkan di SMK-nya sudah cocok, jadi sudah tidak asing lagi, jadi belajarnya bisa dengan mudah ke sananya, barangkali itu. Diharapkan kepada siswa kelas 10 yang mau bergabung dengan SMK mereka, terutama di teknik instalasi tenaga listrik, walaupun kita daring, tetap semangat, tetap harus dicari ilmunya, banyak tutorial-tutorial tentang keilmuan teknik instalasi tenaga listrik itu diikuti, dan selalu mengikuti apapun tugas-tugas yang guru berikan, diikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan, dengan tidak mengurangi semangat belajar. Diharapkan siswa tetap belajar dengan sebaik-baiknya. Apapun siswa belum paham, silakan untuk koordinasi dan tanyakan. Bapak di sini sebagai ketua program teknik instalasi tenaga listrik akan membantu, ikut dengan wali kelas barangkali itu akan membantu kesulitan-kesulitan siswa. Silahkan untuk kerjasama supaya kita keluarga besar nanti di dalam SMK Merdeka, terutama di dalam teknik instalasi tenaga listrik akan lebih maju ke depan. Karena sekarang apalagi dengan adanya belajar daring ini, kita tidak sulit untuk tatap muka, tapi tidak mengurangi belajar kalian, supaya kalian tetap semangat dan bisa mengikuti pelajaran yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian lupa sesuai dengan waktu. Karena di sini yang belajar dengan menggunakan sistem LMS barangkali itu.